dia tuh malah dipakai buat keperluan pribadi. Itu yang nggak baik sebetulnya. Jadi nggak berkembang usahanya. Nah, seorang pengusaha itu bagaimana dia bisa nge-spend uang tadi lebih banyak untuk pengembangan usaha dan dipakai sepenuhnya buat keperluan pribadi kita. Benar-benar. Harus belajar Jadi, memanage uang juga ya. ya itu penting banget. Jadi kalau misalnya kita udah punya penghasilan nih, jangan semuanya dipakai buat keuntungan kita. Misalnya Benar nih, banget ya. kita ngejual sesuatu, laku, blast. Iya. Kitanya punya tujuan yang lain, pengen beli ini. Kalau laku, aku pengen beli ini ya. Itu udah sifat-sifat konsumtif sebenarnya yang nggak baik Konsumtif kita ya, pelihara. betul. Ya kan? Ya, ya. Kita harus bisa nahan itu. Coba kita belajar dari orang-orang Chinese ya. Kita belajar banyak dari mereka tentang usaha dan bisnis. Mereka itu nggak akan mau memakai pakaian-pakaian yang wah sebelum mereka betul-betul kaya. Bahkan mereka sekaya apapun juga pakaian mereka masih sederhana aja tuh. Lihat aja di mall-mall kayak gimana mereka kadang-kadang ada yang pakai sandal jepit biasa, pakai kaos oblong-oblong aja gitu. Padahal mereka tajir melintir. Bapak gue juga sederhana banget kok. Iya, makanya gue belajar banyak dari bokap lu nih. Sebagai Taki masuk dunia bisnis sejak kapan? Tuh. gue masuk dunia bisnis itu sejak gue udah kuliah di Mesir sebetulnya sih. Lu udah Jadi gak kuliah di Mesir ya BTW? Lupa gue mau nanya. masih, Oh cuma masih? gara-gara lockdown nggak bisa Oh pulang doang. iya. Oke, lanjut terus. Nah, jadi gini loh sebenarnya, gue tuh gini, gue ada cerita yang lucu sebenarnya buat teman-teman nih. Oke. Gue tuh dari SMP tuh pengen kuliah di Madinah kan, pengen dapat beasiswa gitu. Nah, alhamdulillahnya bokap lo kemarin ngasih kemudahan gitu kan ke gue, disuruh suruh ketemu sama Syekh Ibrahim. Syekh Ibrahim Al-Umari tau kan? Tahu. Nah, gue tes gitu sama beliau. Tapi kan Madinah tuh kan lama ya. Kita Apanya lama? nunggunya kan lama, maksudnya bertahun-tahun gitu. Paling cepet 2-3 tahun gitu kan. Ya, Nah, gue nih orang itu udah nggak sabar gitu kuliah nih ceritanya nih. I see. Hingga, Terus? hingga pada akhirnya udah di tahun ketiga ternyata belum keterima juga di Madinah gitu. Sampai gue tuh doa sama Allah, ya Allah, kalau memang Madinah bukan yang terbaik buat saya, tolong berikan pengganti yang lain gitu loh. Pengganti yang lain Ternyata ya? lalu ngapa lagi sih lo arahnya ini, bahasanya ambigu banget, ya Allah. Siap salah. Nah, akhirnya gue doa sama Allah. Nggak lama setelah itu ternyata Allah datangin nih, ada orang yang baik tuh nawarin gue, orang dermawan lah pokoknya. Ki, gimana Madinah, udah keterima belum? Belum nih Pak. Udah, nggak usah nunggu lama-lama, kata beliau. Kamu kuliah yang pasti-pasti aja. Tahun ini kamu tes aja tuh ke Al Azhar katanya. Gue tes dulu ke Al Azhar. Keterima tahun itu langsung. Langsung berangkat gue. Tahun depannya udah gue setahun di Al Azhar, gue udah ngejalanin bisnis gue udah jalan Takichan Banana, ada Takichan bambu juga waktu itu. Takichan bambu lagi gue hot juga sekarang. Nah, gue ngejalanin usaha-usaha itu udah jalan nih ceritanya, udah punya penghasilan nih, udah menikmati dunia usaha lah ketika itu. Sambil gue kuliah ketika itu. Gue juga puyeng biar jujur ya. Maksudnya kita kan punya hafal Quran juga nih. Iya, Bagi betul. seorang penghafal Quran itu kan tanggung jawabnya besar banget buat menjaga hafal Qurannya. Gue bilang sama teman-teman, menghafal Quran itu hukumnya fardu kifayah. Tapi orang yang sudah hafal Quran 30 juz, menjaga hafalan Qurannya itu wajib fardu ain hukumnya. Kalau lupa, kalau sengaja ngelupain itu dosa, gue bilang. Gue dulu pesantren aja mengejaga hafal Qurannya kewalahan, ditambah lagi ada usaha, ditambah lagi ada kuliah. Artinya kan kita harus bisa memanajemen waktu kita gimana gitu. Betul sekali. Nah, gue ngerasa di tahun depannya udah kuliah di Mesir, ternyata temen gue di Madinah ngontak. Kalau lu diterima? Iya, ada rezeki nomplok nih. Wah gila, lu keterima di Madinah Ki, coba lu cek sekarang websitenya. Gue cek lah di websitenya, ternyata nama gue keterima di atas. Mampus, gue dilema waktu itu, gue galau banget. Antara lanjut atau pindah gitu? Atau pindah. Gue kayak CLBK gitu, cinta lama bersemi kembali. Sama yang mana nih? Sama yang ini beda, bukan itu lagi. Wah. Sumpah gue minta maaf nih.
Habis habis itu akhirnya gue mikir nih, gue harus isi koroh nih ceritanya nih, gue Iya. bilang. Mm-mm. Gue konsultasi lagi ke Kiai Jamel, ke orang tua Iya. gue, gimana yang baik gitu. Gue di sisi lain gue Mm-mm. mikir juga kalau seandainya gue ninggalin Mesir, terus gue kuliah fokus ke Madinah, otomatis Mm. bisnis gue bakal berantakan nih ceritanya nih. Iya, iya, iya. Lu tahu sendiri kan bagaimana perbedaannya Al Azhar sama Madinah, kan beda nih. Dari sistem absensi mungkin lebih ketat di Madinah, sedangkan Al Azhar kan enggak. Al Azhar itu mengajarkan kita bagaimana kita sadar dengan ilmu. Al Azhar sudah menyediakan ilmu, tinggal kitanya datang apa enggak nih ceritanya. Nah, gue Ya, melihat ya, 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 ya. ada plus minusnya lah, gue bilang maksudnya, karena kenapa gue mempertahankan usaha gue sampai sekarang, Mm-mm. karena jujur gue sekarang menjadi tulang punggung buat keluarga gue sendiri gitu. Hmm. Gue maksudnya Bukannya itu ada lo siapa tuh yang cewek siapa? Wafik ya namanya ya? ya, Bukannya dia udah ini juga bangun usaha juga ya? ya bang usaha juga, tapi kan yang utama kan dari gue juga sebetulnya, Oh yang iya. karena gue anak pertama, anak cowok lagi. Mm-mm. Gue Mm-mm. punya tanggungan besar buat orang tua gue juga, buat adik-adik Mm-mm. gue. Kalau seandainya gue tinggalin Al Azhar, terus gue fokus ke Madinah, ini bakal terbengkalai semuanya. Ya paham, paham, paham. Nah, gue milih milih apa ya, maksudnya baiknya yang lebih banyak mana, yang buruknya yang lebih dikit mana. Ternyata gue isi koroh lah, Kiai Jamil bilang, coba ente sholat ki, sholat isi koroh, habis sholat Mm-mm. nanti ente buka Quran, buka Mm-mm. Quran, terus lihat ayat pertama kali yang ente lihat, itu jawaban insya Allah kalau ente yakin kayak gitu. Terus ayat yang Coba lo tuh, lihat apa? ternyata surah Yusuf, cerita Nabi Yusuf Hmm. lagi di Mesir, masih masa kecilnya. Pertama kali, Hmm. wah berarti ini kode dari Allah nih, berarti ini Ya, jawabannya. ya, Gue ya, disuruh ya. ngajutin tetap di Al Azhar sampai sekarang Hmm. gitu. Oke, oke. Oke, one last question ya. Hmm. One last question. Hal apa yang harus disiapkan ketika kita ingin menjadi pembisnis yang meluncurkan produk? Hal apa ya? Ini sebenarnya jawabannya hampir sama dengan yang tadi. Hmm. Hal apa yang paling penting sebetulnya yang sebelum kita menjual suatu produk? Yang paling penting adalah develop tadi sebetulnya. Tahu pasar kita yang kita jual itu siapa. Kita menjual ini tuh buat siapa tujuannya. Terus kalangan umur berapa. Itu penting, penting banget. Kalau kita nggak tahu itu, nanti bisnis kita nggak bakal bertahan lama. Iya, Banyak iya. orang Benar. banyak orang bisnisnya berantakan gara-gara dia nggak pintar menganalisa usaha dia Mhm. sendiri, Mhm. ya kan? Terus manajemen keuangannya berantakan dan itu bakal jadi Mhm. kacau banget. Jadi Iya, misalnya iya, nih, iya. dia punya usaha, karena dia punya usaha, terus dia punya penghasilan, senang dong dia nih. Mhm. Nah dari penghasilan tadi dia tuh malah dipakai buat keperluan pribadi, itu Mhm. yang nggak baik sebetulnya. Jadi nggak berkembang usahanya. Nah, seorang pengusaha itu bagaimana dia bisa nge-spend uang tadi lebih banyak untuk pengembangan usaha dan dipakai sepenuhnya buat keperluan pribadi kita. Mhm. Benar, benar. Harus belajar Jadi, memanage uang juga ya. ya itu penting banget. Jadi kalau misalnya kita udah punya penghasilan nih, jangan semuanya dipakai buat keuntungan kita. Misalnya Benar nih, banget, iya. kita ngejual sesuatu, laku, blast. Iya. Kitanya punya tujuan yang lain, pengen beli ini. Hmm. Kalau laku, aku pengen beli ini ya. Itu udah Mhm. sifat-sifat konsumtif sebenarnya yang nggak baik Konsumtif kita ya, pelihara. betul, betul, betul. Ya kan? Ya, ya. Kita harus bisa nahan itu. Coba kita belajar dari orang-orang Chinese ya. Kita belajar banyak dari mereka tentang usaha dan bisnis. Mereka Mhm. itu nggak akan mau memakai pakaian-pakaian yang wah sebelum mereka betul-betul kaya. Bahkan mereka sekaya apapun juga pakaian mereka masih sederhana aja tuh. Lihat aja di mall-mall kayak gimana mereka. Mereka kadang-kadang ada yang pakai sandal jepit biasa, pakai kaos Mhm. oblong-oblong aja gitu. Padahal mereka tajir melintir. Bapak gue juga sederhana banget kok. Iya, makanya gue belajar banyak dari bokap lu nih. Sebagai murid ya kan. Iya, iya, bener Iya, bener. iya, iya. Bener tuh ya. Oke, oke. Mhm. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Detektif D. Teman-teman, kita ngebahas lagi dua anak didik Yusuf Mansur ya. Dan yang pasti ya juga sekaligus anak Yusuf Mansur, salah satunya Ebida Mansur. Nah, dua ini kan kelihatan cocok gitu ya dan dekat sekali. Karena memang mungkin
angkatannya juga mirip-mirip, terus kemudian mereka ini kayak sama-sama punya ide yang sama gitu soal cara ngumpulin uang. Nah, di video tersebut itu menariknya teman-teman, si Taki ini bercerita dan saya nggak tahu apa maksud dari cerita tersebut gitu ya. Tapi cerita tersebut intinya menggambarkan bahwasanya dia itu sedang mengalami kebingungan. Saya katakan saya nggak ngerti maksudnya. Artinya begini teman-teman, saya itu nggak paham dengan maksud mereka itu berkata tentang soal menghafal Al-Quran, terus kemudian dia bicara soal menentukan nasib itu. Saya nggak ngerti maksudnya apa gitu, karena ya teman-teman ketahui bahwasanya penentuan nasib itu ya memang sepenuhnya itu kewenangan Allah Subhanahu wa taala, tapi kita itu diizinkan untuk melakukan sesuatu yang hebat. Artinya kita berusaha untuk merubah nasib itu. Kalau tidak bisa dirubah ya berarti udah ketentuan. Nah, saya nggak ngerti maksud dari perkataan kedua orang ini soal bagaimana dia itu bersekolah di Al-Azhar, terus kemudian ada kesempatan yang lain, terus dia kemudian bertanya kepada seorang guru, katanya gitu ya, yang namanya Jamil gitu ya, yang salah satu dari dedengkot, ya mungkin kayak dedengkot Darul Quran gitu ya, yang merupakan teman akrab Yusuf Mansur. Yang saya nggak ngerti adalah ketika dia mengisyaratkan atau semacam menyuruh atau menasihati bahasa lainnya untuk ketika beristikharah, setelah beristikharah itu dia itu disuruh untuk membuka. Nah, membuka di sini yaitu membuka Al-Quran, yang mana ketika membuka Al-Quran pertama kali, nah di situ adalah penentuan nasib Anda. Nah, ini yang saya tidak pahami. Tapi sebelum saya ngebahas tentang itu, saya akan ngebahas tentang seseorang yang pernah belajar dari orang-orang yang katakanlah ustadz-ustadz yang terkenal di YouTube gitu ya. Katanya kalau misalkan Anda mau menentukan nasib Anda, kedepannya mau pilih mana, Anda harus buka Al-Quran, dan ketika Anda membuka pertama kali dan apa yang Anda baca pertama kali, itulah yang akan menjadi nasib Anda. Nah, ini kurang lebih sama ya, saya pernah mendengar ini dan beredar di YouTube. Nah, konsep seperti ini seolah-olah itu kayak baik ya teman-teman, kayak baik, kayak benar gitu ya, kayak gitu ya, tapi sebenarnya itu salah sama sekali. Jadi teman-teman gini ya, semua yang ada di Al-Quran itu adalah semua itu firman, ada riwayatnya, artinya sebab akibat itu keluarnya itu jelas ada. Misalkan surah Yusuf itu sebab munculnya surah Yusuf itu atau difirmankan oleh Allah itu sebenarnya ada sebabnya, artinya asbabnya itu ada. Nah, ketika asbab itu muncul, itu Allah memfirmankan itu karena ada sesuatu hal yang berkaitan dengan surat tersebut. Nah, ketika berkaitan dengan surat tersebut dicampur adukan dengan nasib seseorang ketika pertama kali membaca Al-Quran, itu yang saya nggak ngerti itu ya. Seorang ustadz katanya, Jamil ini kan katanya ustadz, tapi dia tidak memahami konsep-konsep yang namanya nasib. Ya, dia tidak paham dengan yang namanya nasib. Nasib itu ibarat choice gitu, ibarat pilihan gitu ya. Pilihan hidup itu memang semacam apa ya, nasib gitu, semacam lorong waktu, semacam pilihan yang harus Anda pilih, mau maju atau mundur, mau ke samping atau ke kanan. Nah, itu suatu pilihan. Nah, dalam Islam itu untuk menentukan sesuatu yang sulit itu kita dikasih kesempatan untuk sholat istikharah. Benar sholatnya teman-teman, benar sekali. Tapi ada tapinya teman-teman. Setelah sholat itu kita itu diberi kesempatan oleh Allah untuk beristirahat atau tidur ya. Nah, kemudian kalau misalkan tidur itu Anda mendapatkan mimpi sesuatu yang kelihatan sangat nyata, itu nanti
Anda dikasih pilihan tersebut. Nah, itu memang sudah diajarkan oleh Rasulullah. Nah, gaya-gaya yang menentukan nasib ketika setelah sholat istighfar itu membuka pertama kali surah dalam Al-Quran itu adalah gaya-gaya yang semacam benar, tapi ya itu salah teman-teman, karena itu tidak ada sama sekali itu dalam tuntunan yang diajarkan Rasulullah. Itu tuntunan-tuntunan orang yang bergaya ustadz di YouTube itu atau di seminar-seminar itu, yang menjadikan mereka itu sebagai daya tarik atau daya marketing gitu, untuk ya terutama mencari uang dari hasil seminar tersebut ya teman-teman. Nah, hati-hati jika Anda, katakanlah gitu ya, jika Anda berguru pada seseorang yang tuntunannya itu tidak diajarkan oleh Rasulullah. Hati-hati teman-teman. Anda lebih baik Anda bekerja, atau misalkan Anda melihat sesuatu, atau Anda mencari ilham atau mencari sesuatu hal yang berkaitan dengan masa depan Anda kepada orang-orang yang lebih profesional, itu lebih baik daripada Anda seolah-olah belajar agama tapi tidak sesuai dengan tuntunan Rasulullah. Itu sangat berbahaya ya teman-teman. Jadi paham ya di sini konsepnya. Saya tidak memahami konsep mereka yang dibangun seperti apa, tapi saya katakan bahwasanya itu tidak ada dalam tuntunan Rasulullah. Jika sesuatu yang dikaitkan dengan agama, ya, jika sesuatu yang dikaitkan dengan agama, jika itu bukan tuntunan dari Rasulullah, itu bisa dikatakan adalah bid'ah. Jadi membuat hukum-hukum baru yang bukan ditentukan oleh Rasulullah dalam hal ini, ya terutama karena Rasulullah itu sebagai Rasul ya, yang menyampaikan wahyu dan menentukan di sini sebagai hukum-hukum syariat. Jadi kalau tidak sesuai ya bisa dikatakan bid'ah. Bid'ah yang sangat berbeda atau menjadikan seseorang itu bergantung pada bid'ah itu bisa jadi ya kesalahan besar atau bisa jadi dosa. Jadi hati-hati teman-teman ya untuk menanggapi segala sesuatu yang seolah-olah baik tapi sebenarnya tidak ada tuntunannya. Nah, di akhir video mengatakan bahwasanya ya Wida ini mengatakan bapaknya itu sederhana. Ya, sederhana dari mana ya teman-teman ya? Jalan-jalan anaknya ke luar negeri. Yusuf Mansur itu selalu pamer gitu, bahwasanya dia sedekah mobil, sedekah ini gitu ya. Terus kemudian mengatakan bahwasanya dirinya itu Python itu pernah mau dijual gitu ya, pernah mau dibeli sekian triliun gitu. Terus ya kita tahu ya teman-teman, Yusuf Mansur itu sering sekali berceramah gitu ya, menggambarkan dirinya itu sebagai orang itu yang punya restoran banyak, itu warung steak, dan bayar pajak dari warung steak itu bisa sampai sekian miliar gitu. Ada sederhana-sederhananya ya begitu ya teman-teman. Tapi yang pasti teman-teman, Taki Malik mengakui di sana bahwasanya dia itu mengambil nilai dari bapaknya gitu, karena dia mengagumi Yusuf Mansur. Makanya mengambil contoh dari bapaknya Wida gitu ya. Jadi jelas ya teman-teman, Wida sama Taki Malik ini satu circle, dan memang ya pemuja Yusuf Mansur sebagai owner warung steak yang sangat-sangat sombong kadang-kadang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.